Pada kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan database SQL. Langkah pertama yaitu kita aktifkan servernya. Setelah aktif, kita klik SQL, kita jalankan. Nah, di sini untuk save connection-nya kita pilih localhost untuk memastikan bahwa database yang kita buat itu terhubung dengan server. Kita klik test connection. Apabila ada connection success, kita klik OK. Setelah itu kita klik connect. Nah, di sini apabila kita ingin membuat database baru, pertama kita klik kanan pada localhost, klik database. Untuk database-nya kita masukkan dengan nama, contohnya UAS. Untuk membuat tabel baru pada table, kita klik kanan, create table. Di sini kita masukkan dengan nama tabelnya karyawan. Untuk kolom name-nya, di sini kita masukkan dengan nama nick. Varchar. Ini adalah primary key. Untuk kolom selanjutnya itu nama. Varchar. Setelah itu masukkan alamat. Teks. Apabila telah selesai, kita klik save. Nah, di sini ada option apabila ingin membuat tabel baru, kita klik yes, dan apabila tidak ingin membuat tabel baru, kita klikkan no. Apabila kita ingin memasukkan data ke dalam tabel, itu pada klik pada karyawan. Ini kita klik open table. Di sini kita masukkan dengan contohnya 11. Apabila kita sudah selesai, selanjutnya kita membuat programnya dengan Java dengan cara berikut. Ini kita minimize, kita running program netnya.
Di sini apabila kita ingin membuat project baru, kita klik File, New Project, pilih kategori Java, projectnya Java Application, klik Next. Untuk project name-nya kita masukkan dengan nama UAS. Finish. Nah, pada project UAS kita akan memenuhi konsep MVC, yaitu model view control dan proses create, read, update, dan delete, yaitu dengan cara pada package UAS kita klik new Java package. Di sini kita masukkan model, lalu controller, lalu Java package view. Nah, untuk mengimport data dari database yang kita buat ke Java, itu pada was model kita pilih new, other, pada kategori kita pilih persistence. Di sini kita masukkan entity classes from database. Setelah itu kita klik next. Untuk database connection-nya kita buat baru new database connection. Untuk drivernya kita pilih MySQL, kita klik next. Untuk database-nya kita masukkan dengan nama database yang kita buat, yaitu UAS. Apabila ingin memastikan terhubung dengan database atau tidaknya, kita klik test connection. Apabila terhubung, maka akan ada informasi seperti ini, test connection success. Setelah itu kita klik finish. Nah, pada available table kita pindahkan ke selected table. Setelah selesai, kita klik next. Untuk package, pastikan ini adalah UAS model. Setelah itu kita klik finish. Selanjutnya kita ke UAS controller. Di sini sama seperti dengan model, klik pilih new, other, pilih persistent, GPA control, class from entity classes, klik next. Di sini pada available kita pindahkan ke selected entity classes. Setelah selesai kita klik next. Untuk package, pastikan ini adalah UAS controller. Setelah selesai kita klik finish. Nah, selanjutnya kita ke desain, yaitu pada UAS view, klik new, pilih JFrame form. Untuk list name-nya kita masukkan dengan nama FRM karyawan. Setelah itu kita klik finish. Nah, sini sudah terdapat sebuah form. Pertama kita masukkan labelnya. Jadi kita ganti dengan nama Selanjutnya kita masukkan label nick, nama, dan alamat. Nah, untuk label kita ganti dengan nama nick, selanjutnya nama, selanjutnya alamat. Pada nick dan nama itu kita masukkan text float seperti ini. Untuk text field kita klik kanan,
Untuk edit teksnya kita hapus. Untuk variable name-nya kita ganti dengan nama txt. Begitupun juga sama dengan nama. Pada edit teksnya kita hapus. Untuk variable name-nya kita ganti dengan nama txt nama. Untuk alamat kita masukkan text area. Nah, untuk text area ini variabelnya kita ganti dengan nama txt alamat. Nah, setelah itu kita masukkan button untuk proses create, update, dan delete. Itu dengan menggunakan 3 button seperti ini. Pada button 1 kita ganti dengan nama simpan. Untuk variable name-nya kita ganti dengan nama btn simpan. Untuk button kedua kita ganti dengan nama ubah. Untuk variable name-nya kita ganti dengan nama btn ubah. Untuk button ketiga kita ganti dengan nama hapus. Untuk variable name-nya kita ganti dengan nama btn hapus. Untuk menampilkan database pada form, kita masukkan table. Kita sesuaikan dengan form. Untuk table name-nya kita beri nama variabelnya dengan nama tbl karyawan. Nah, untuk menampilkan database pada tabel, itu pada table kita klik kanan, kita pilih bind elements. Nah, untuk binding source-nya kita pilih import data to form. Di sini database connection-nya kita pilih nama database yang kita buat. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini ada selected untuk mengurutkan sesuai dengan nama teks, sesuai dengan yang ada pada text field. Pada ini kita klik up 2 kali. Nah, apabila sudah sesuai dengan urutan pada text field seperti ini, kita klik OK. Akan seperti ini. Apabila sudah selesai, kita coba klik save dan run untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah tampilan proses read yang kita import dari database. Bagaimana caranya untuk menampilkan ini yang ada pada table sehingga bisa tampil di nick, nama, dan alamat. Itu dengan cara pada text field nick kita pilih bind text. Untuk binding source-nya kita pilih karyawan list. Untuk binding source-nya kita pilih tabel karyawan. Untuk binding expression-nya kita pilih selected element. Di sini kita masukkan nick. Oke, lakukan hal yang sama untuk nama dan alamat. Seperti ini. Setelah selesai, kita klik save. Lalu kita jalankan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah proses read. Selanjutnya kita akan membuat proses create,
dan simpan. Cara seperti ini. Pada button simpan, kita klik kanan, event, action perform. Pada button simpan, kita masukkan kodenya seperti ini dengan nama variabel karyawan. Kita pilih new karena kita akan membuat database baru, membuat data baru. Apabila di sini ada tanda lampu, kita klik. Di sini kita import jadi model. Nah, nanti di sini akan ada import model. Oke, selesai. Pada selanjutnya kita klik, masukkan variabelnya set nick txt nick.getText. Lakukan hal yang sama untuk nama dan alamat. Nah, apabila sudah selesai, kemudian kita masukkan kontrol seperti ini, yaitu pada form karyawan extend kita masukkan kodenya seperti ini, J option pen, klik show message, kita masukkan show. Pada karyawan extend kita masukkan karyawan GPA kontrol untuk variabelnya kita masukkan karyawan kontrol sama dengan new karyawan GPA kontrol. Selanjutnya kita masukkan seperti ini. Di sini kita masukkan entity manager factory. Di sini kita masukkan variabelnya emf sama dengan persistent selanjutnya kita masukkan persistent kita pilih create manager factory. Nah, pada sini kita masukkan variabelnya untuk mengimport entity dari persistent pada meta inf kita pilih persistent XML. Nah, untuk persistent unit nya kita copy kembali ke karyawan. Di sini kita masukkan SPU seperti ini. Nah, di sini akan ada lampu. Di sini kita import persistent entity-nya, yaitu pada karyawan. Kita import juga controllernya. Nah, di sini kita masukkan EMF variabel dari entity manager factory.
Setelah selesai kita klikkan save dulu. Nah, kita kembali ke BTN action. Di sini pada BTN action kita masukkan kontrolnya karyawan, kontrol. Kita akan membuat baru. Kita pilih create karyawan. Terus kita klik. Nah, di sini ada lampu. Kita pilih surround block with try cage. Habis selesai, kita pada titik koma, kita klik enter. Di sini kita masukkan G option pen. Kita pilih show message dialog. Di sini kita masukkan null. Kita masukkan data berhasil disimpan. Setelah itu kita masukkan lagi karyawan list. Setelah itu kita klik, pilih clear. Kita bikin lagi karyawan list, pilih add all. Di sini kita masukkan variabel kontrolnya, find karyawan entities. Sini kita hapus. Bisa kita klik enter. Selanjutnya kita pilih, kita masukkan tabel karyawan update. Nah, setelah selesai kita klik save. Untuk mencoba, untuk mengetahui program tersebut berjalan atau tidak, kita klik run file. Nah, di sini kita masukkan nicknya. Lalu kita klik simpan. Supaya data yang kita simpan ini update ke dalam tabel, pertama kita klik pada karyawan list. Di sini kita pilih properties. Nah, untuk observable jangan lupa kita centang seperti ini. Setelah itu kita klik close. Nah, untuk melihat hasilnya kita jalankan programnya lagi seperti ini. Nah, nanti di sini akan ada tabel yang data yang baru. Apabila kita ingin mencobanya lagi, kita masukkan nicknya. Kita masukkan alamatnya. Setelah selesai kita klik simpan. Nah, secara otomatis data tersebut akan update ke dalam tabel. Selanjutnya kita akan membuat proses ubah. Bagaimana caranya? Pertama, kita kembali ke desain, klik ubah, event, action perform. Nah, kita masukkan kodenya seperti ini.
variable karyawan sama dengan variable kontrolnya find mahasiswa, find karyawan. Sini kita masukkan txt ini get text. Selanjutnya kita masukkan variabelnya karyawan set nama txt nama dot get text karyawan set alamat txt alamat dot get text. Untuk kontrolnya pada karyawan itu karyawan controller dot edit karyawan. Nah, udah selesai. Di sini kita bikin surround block with try catch. Nah, setelah itu kita copy dari G optionnya seperti ini pada mengubah. Nah, untuk show message directnya kita ganti dengan data berhasil diubah. Sudah selesai, kita klik save. Untuk melihat hasilnya yaitu dengan cara pada desain kita klik run file. Contohnya seperti ini. Apabila kita klik, nah di sini kita klik ubah. Untuk nama alamatnya kita tambahkan Tangerang 2. Setelah itu kita klik button ubah, data berhasil diubah. Maka data pada Vicky alamat Tangerang berganti dengan 2. Setelah itu kita akan membuat proses delete. Setelah proses create, update, dan read selesai, kita akan membuat proses delete, itu dengan cara pada button hapus kita klik kanan event, action, dan action perform. Nah, masukkan kodenya seperti ini pada variable control karyawan. Kita pilih destroy karena kita akan menghapus txt nicknya. Selesai, kita mau copy seperti ini. Nah, di sini ada lampu, kita pilih surround. Ada karena jadi kita masukkan kodenya itu variable control destroy. Sini kita masukkan txt nick dot get text. Sini kita masukkan statement with try catch, yaitu kita copy di sininya. Nah, untuk data berhasil diubah kita ganti jadi dihapus. Kita klik save. Bagaimana caranya untuk membuat apabila kita menekan tombol hapus, maka akan ada tampilan konfirmasi ya atau tidaknya. Itu dengan cara pada kode here kita klik enter.
kita masukkan T jawaban sama dengan J option when dot show confirm dialog. Nah, di sini kita pilihkan none. Untuk eventnya kita menggunakan nama dengan yakin data akan dihapus. Untuk konfirmasinya kita ganti dengan nama, mulanya kita ganti dengan nama konfirmasi. Untuk quitnya kita ganti J option when kita pilih yes dan no option. Setelah itu kita koma, kita masukkan lagi jika jawaban sama dengan J option when sama dengan yes option koma. Nah, setelah selesai, di sini kita klik save. Untuk melihat hasilnya kita klik run, kita pilih run file. Nah, di sini kita pilih Vicky, kita pilih tombol hapus. Apabila ada konfirmasi seperti ini, kita klik yes. Akan data berhasil dihapus. Maka data pada tabel karyawan akan hilang. Setelah itu kita rapikan form yang kita buat, kembali ke desain. Di sini kita rapikan untuk memperbesar nama, kita pilih di sini. Untuk pembuatan aplikasi tersebut sudah selesai dengan mengembangkan konsep MVC dan proses create, read, update, dan delete. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita membackup database yang kita buat, yaitu pada SQLio. Pembuatan database berdasarkan database yang telah dibuat dengan SQLio dengan cara seperti ini. Pada SQLio kita buka. Nah, setelah itu pilih database yang ini backup, lalu klik kanan pada terus kita pilih backup dan auto import. Setelah itu kita klik database as SQL drum. Nah, di sini kita akan memilih export to filenya. Di sini kita masukkan untuk file name-nya, kita masukkan dengan nama file name karyawan. Setelah itu kita klik save. Setelah itu kita klik export.
Apabila sudah selesai, sukses, kita pilih done. Nah, untuk melihat hasilnya adalah dengan cara kita buka. Nah, ini adalah hasil dari backup yang kita buat. Apabila kita ingin melihat hasilnya, pada ini kita buka dengan menggunakan notepad. Nah, di sini adalah hasil dari backupan yang kita buat. Di sini ada dua table, dua data, yaitu Iswan Vicky Faroji dan Iswan